Game yang ketiga. Sabar, Sabar. relax. Karena Ini best of 3. best of 3 series teman-teman ya. Ya. Best Tapi- of 3 series. Late game zona Masih, bermain dari Twisted Minds yang dimana itu udah jadi kayak pasif mereka aja. Padahal dengan Granger dan juga Skypierce, mereka tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk memotong early gamenya Ya. biar tetap bisa leading dari Granger Setsujin. Namun sayang beribu sayang, ini troll ya. Hanya sebuah nama, dia nggak nge-troll loh di gamenya. Iya. Dia bener-bener mampu untuk menciptakan portal yang begitu luar biasa. Dan lagi-lagi ranah late game dengan Bruno memang sepertinya masih menjadi kendala. Itu dia, Bruno. Dan juga kayak bener-bener Twisted Minds tuh mainin banget lane-nya sih. Makronya. Makronya, lane atasnya juga. Yang dimana Troll sadar, itu rumputan di Y-Walk bawah nih bakal dicek terus-terusan. Makanya dia nge-campnya di atas. Di atas dia dari tadi. Dan memang kalau kita sempat melihat ya bagaimana kehadiran dari zoning out yang ingin diciptakan oleh Idok sempat tidak terjadi loh. Karena portal Y-Walk-nya yang di bagian dekat purple buff tuh yang di sebelah kanan itu ternyata tidak dicek, tidak di secure gitu loh. Sehingga tentunya membuat gerakan dari trollnya tuh lebih bebas. Ya, dan ini dia ya untuk 1 poin di 23 menit yang diambil oleh Twisted Minds. Terlihat ya bagaimana Sano. Ini udah nyeker Iya. gaming dia. Hacker Gaming. Ya wajar sih ya, Sano emang udah punya Great Dragon Spear dengan modal dari Worldy. Dia udah bisa mendapatkan movement speed tambahan, ada Windtalker juga. Tapi lagi-lagi Sano loh ya. Sosok yang memang sangat mengerikan sekali kalau udah beranjak ke late game. Sudah sangat berat sekali bagi Bruno juga untuk bisa menciptakan momentumnya. Tapi memang damage yang diberikan benar-benar tidak terduga-duga. Dan tadi sempat ada satu momentum ketika Dairennya ternyata yang diculik terlebih dahulu sehingga Aha. membuat ya kuantitasnya akan langsung berkurang gitu loh. Ya dan aku juga jarang sih ngeliat dari Avatar of Guardian-nya Dairen yang kena target. Mhm. Jadi banyak banget counter initiate yang bisa Niatnya dia tuh dilakukan kayak Twisted pas ada Minds. buka portal dia Avatar Guardian kan. Tapi ternyata ditahan dulu, gak Tahan dulu, iya. Kayak teman-teman kalau sempat lihat ya, itu Nolannya tuh nggak asal langsung masuk portal gitu loh. Karena memang ya di sini posisinya membuat gerakan dari RRQ tuh kayak predict move, tapi ya movementnya bener-bener kayak langsung dibaca juga sama Twisted Mind bahwa memang mereka tuh udah menduga-duga kalau Gatot pasti bakal masuk nih. Bener aja Gatotnya masuk ternyata. Iya dan serangan balasan dari Kevin juga ngeri-ngeri banget sih. Dia bukan cuma sekedar bisa ngasih area of effect, dia ngasih efek terrifyingnya juga. Sehingga kali ini dari RRQ harus kehilangan game yang pertama. Dan sambil melihat juga dari set talent emblemnya ya. Sebenarnya secara damage untuk Setsujin udah mumpuni banget dari awal nih. Udah bukan mumpunin lagi sih. Iya. Setsujin dengan tujuan dia ambil emblem assassin udah kelihatan ya ternyata ya. Tujuannya adalah ingin memberikan penetration, ada rapture juga, hunter strike juga tadi. Wajar sih kayaknya buat sekarang damage yang diberikan sangat-sangat eksplosif. Dan memang melihat dari Bruno lagi nih, kita mention sedikit ya soal Brunonya ya. Dia tuh kayak bener-bener kalau punya momentum free hit ya, gak kejangkau loh sampai ke lini belakang. Iya. Dan juga ya. Lini depannya juga beton sih soalnya, ada chip, ada high loss. Itu kayak membuat sebuah parameter baru gitu loh. Dan juga chipnya Chip, ini loh yang oh ternyata iya. ya sempat terlupakan. Dan ternyata digunakan oleh Twisted Minds. Ini menjadi hasil yang cukup baik gitu ya. Sambil kita melihat juga untuk post gamenya, statsnya yang sebenarnya dari awal objektif dikontrol habis sama RRQ sih. Turtle 2 dapat, Nah itu Lord dapat 3. Dari Udah. awal turret-turret udah hancur duluan. Itu dia makanya. Entah kenapa ya kalau kita ngomongin soal bagaimana kehadiran dari chip portalnya ya terutama ya. Walaupun dia tidak memberikan damage yang begitu banyak, tapi impactnya ada banget loh. Iya. Dia menelan damage dari Granger, dia menelan damage dari Skylar. Rins juga di sini beberapa kali kayak kena zoning out kan sama Troll dan juga Mike sama. Aku cukup terkejut sih ketika ternyata melihat dari Mike sama dengan zoning outnya itu juga sangat-sangat dalam loh. Dan dia yang bertugas untuk ngecek Lord dari tadi kan. Sembari Troll dan juga Hodanya ada di top lane. Dia yang selalu bisa buka Glorious Path Away-nya, dia nahan damage, dia bahkan menjadi orang yang disegani sama Idok untuk ditendang. Karena dari tadi kayaknya aku ngeliat juga beberapa kali untuk The Way of the Dragon ini benar-benar ditahan karena sulit itu loh nyari targetingnya. Targetnya juga bingung sih mau ke siapa. Kevin bawa Purify, Sano bawa Purify, Troll nggak gampang ditumbangkan kan. Jadi ya Atau sekalinya tumbang dia bisa buka portal dulu. iya sih sempat sih untuk buka portal. Tapi MVP
by GoPay akan jatuh ke tangan dari lagi-lagi Sano the Gold Laner. First pick Bruno bukan tanpa alasan. Ini udah obvious banget memang dari Sanonya sendiri yang percaya diri banget dengan Brunonya. Dan memang dari teman-teman Twisted Mind bisa sekali loh untuk memanfaatkan bagaimana Bruno ini sebagai salah satu damage dealer utama dengan 99.000 tuh damage-nya. Iya. Iya wajar banget sih kalau misalkan emang di sini posisinya dengan adanya dua hero frontline, ada Chip dan juga ada Hylos. Ditambah lagi Nolannya bener-bener memberikan sebuah sebuah jarak agar Harithnya tidak bisa mendekat gitu loh. Otomatis Sano makin lebih bebas gitu loh untuk memberikan damage dari belakang dengan volley shotnya. Alright, dan kita bakal mengintip recap apa yang terjadi di game yang pertama di highlight berikut ini, di mana gamenya cukup panjang di 23 menit. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi gak sempat ngeliat, kalian bisa lihat di highlightnya, karena banyak banget sih sebenarnya momen-momen dari awal. Team fight. Nah ini dia nih beberapa team fight yang sempat diciptakan juga dan bahkan membuat Sano mendapatkan beberapa pundi-pundi kill yang sangat-sangat menguntungkan. Itu juga menciptakan momentum bagi Twisted Minds. Karena kebetulan kalau kita lihat ya, yang sempat terjadi kenyataannya adalah Twisted Mind pegang kendali game kalau ada Lord. Kalau nggak ada Lord, dia susah untuk mengendalikan macro play-nya. Iya sih. Dan ini dia nih, salah satu alasan kenapa Twisted Mind sebenarnya bisa membalikan keadaan pelan-pelan. Dan beberapa kali memang Avatar of Guardian-nya hanya untuk jadi perimeter zoning aja. Ultimate-nya nggak kena jadinya. Yep. Dan hanya men-trigger Purify agar nanti Way of Dragon-nya bisa ditargetkan ke arah dari sana. Tapi intinya Sano, lihat damage yang diberikan luar biasa dahsyat untuk critical damage-nya. Yap, dan ini Rins juga sempat mau ngejar 700. ya. Iya. Mau ngejar banget, tapi ya ada Sano di situ. Dan defensifnya dari Twisted Mind juga bagus banget. Bagus sih. Dan ini juga Rins tiba-tiba menzoning belakang tapi masih minim banget damage-nya sehingga Sano lagi-lagi mendapatkan point kill tersebut. Dan hingga akhirnya di sini ketika ada Nolannya nggak buru-buru loh. Dia nungguin Avatar of Guardian untuk langsung digunakan. Sementara Valentinanya ke belakang, dia ganggu Rins dan juga Setsujin. Sehingga damage dari Shadow Strike yang tadi sempat awal mention ya, yang mungkin udah kita notice juga sebenarnya udah terlalu eksplosif. Itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan adalah jangan ngasih late game. Let's go, jangan kasih late game karena late game akan menjadi kandang yang sangat-sangat nyaman bagi Twisted Minds. Itu dia, dan Idok dengan Ruby-nya akhirnya kembali muncul. Udah diduga-duga nih, ada Joy nih. Dan Gak akhirnya, mungkin nih. sebenarnya bukan cuma hanya sekedar untuk ngeberhentiin Joy-nya. Tapi trollnya ini juga selalu dibuat gagal inisiasinya karena ya dia kan tipis. Sama Venda terus-terusan dikeluarin. Bener, apalagi kalau misalkan belum kelihatan nih ya kan. Pasti Idoknya bakal nahan gitu loh. Yes. Biar nanti Rhythm of Joy-nya benar-benar bisa ketahan dan nggak ada electrifying beats. Dan Rins ini emang bertanggung jawab banget first pick Yves. Berkali-kali dia bisa dodging atas The Way of the Dragon dengan Iya, dia timingnya pas banget sih. Dia tahu kalau misalkan sekarang efek knockup airborne kan sedang berada dalam keadaan diturunkan sedikit ya. Jadi tentu ada kemungkinan dia bisa menggunakan real world manipulation sehingga tidak ada yang namanya The Way of Dragon terhadap Eve-nya. Yes. Dan selalu punya posisi yang aman. Itu sih. Kotak real world manipulation ini benar-benar kayak absolut banget. Kavin kena, pokoknya troll kena di depan, siapa lagi Mike sama nggak bisa pulang. Pas dia udah selesai dengan adanya satu buah wishing lantern, nah ini nih yang menjadi juga alasan kenapa hero-hero depannya gampang banget untuk bisa dilumat habis. Yes, itu dia. Satu sama yang sekarang dimiliki oleh RRQ Hoshi, berarti untuk game yang ketiga nantinya akan menjadi match point untuk kedua belah tim. Udah pasti. Satu, jadi kayak best of one jadinya. Jadi kayak best of one lagi, tapi yang paling terpenting adalah karena temponya RRQ udah kembali. Tempo early game, tempo yang tanpa ragu, tempo yang maunya tabrak aja ya kan, apalagi dengan hanya modal Lord saja nih. Mereka langsung bisa mendapatkan gamenya. Sehingga ini benar-benar menjadi keuntungan yang begitu berlimpah. Karena bisa kita lihat nih dari item build dan juga emblemnya akan ada perbedaan yang sangat signifikan sekali. Terutama bagi kedua gold laner seharusnya. Karena walaupun udah ada item Trinity, Attack Speed, Marksman, tapi memang kenyataannya Skylar sudah memiliki 4 item dengan komplit kali ini. Ada Windtalker dan juga ada satu buah item Malefic Gun. Iya, Windtalker-nya itu ya yang akan menambah lagi dia movement, sprint. Ya kan kalau tadi kayaknya ganti ya. Tadi ada sempet belum Great Dragon Spear itu game sebelumnya lupa. Belum. Ini masih 11 menit. 11 angka cantik. 11 bener juga ya, kayak skinnya Nolan. Iya. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong soal Joy ya, walaupun di sini Joy-nya punya Holy Crystal, tapi apalah daya gitu loh. Ada Radiant Armor 2 bahkan, satu dari Dairon, satu dari Idoknya sendiri.
Dan memang untuk ngomongin Setsujin, dia udah punya Blade of Despair, makanya tadi pas kena ya targetnya ke arah dari mungkin Troll atau kena ke arah Hoda, damage yang dihasilkan tuh akan sangat-sangat tinggi sekali sehingga membuat burst dari Soul Saver-nya bisa lebih online. Yap, oke. Dan untuk sekarang ya, dari kedua belah tim dengan game time yang cepat, emblemnya juga ini dioptimalkan dengan Fatal, Master Assassin. Ya berbeda ya kalau Basic Common Emblem masih dengan Quantum Charge-nya juga, plus ada Trill di sana yang terselip. Namun dengan membawa ke arah Swift juga nih Setsujin. Dan bahkan Rapture dari Rins yang ngebuat dia bukan cuma sekedar ngasih zoning, bukan sekedar ngasih poke juga, damage-nya juga kerasa. Wah ini kalau buat sekarang ngelihat dari posisinya ya 13-5 emang secara point kill nggak bakal begitu adil. Pemotongan waktu dari RRQ benar-benar begitu solid. Mereka nggak mau ngasih celah sama sekali, mereka mau main instant end game. Dan memang tujuan dari RRQ adalah mereka ingin menciptakan momentum-momentum early game agar nantinya late game itu tidak terjadi untuk Kavin. Yes, dan wow, kalau kita lihat ya damage dealt-nya ini tertinggi ada di tangan Setsujin, Rins, dan Skylar yang saling membagi. Berarti mereka membawakan teamfight yang sangat-sangat solid. Mereka sharing juga untuk delivering damage-nya. Sementara berbeda dengan ada Twisted Mind yang damage-nya juga sangat-sangat minim. Bahkan setengahnya aja nih untuk Joy, untuk Cecilian-nya juga, Sanonya juga yang lebih sering berkutat di area laning terlebih dahulu. Dan ya, Troll beserta Mike sama-sama menahan damage dan TTM Udah pasti. tebak-tebak MVP by GoPay. Aku sih kayaknya ke arah Rins. Aku Rin sih. Ya, Tapi Rins aku Idok sih. online banget. Ya kalau Idok bisa dibilang jadi kayak most valuable player yang dari versi picknya. Tapi Rins tetap dengan bagaimana cara dia positioning, nge-cancel juga the Way of the Dragon. Bahkan beberapa kali dia menciptakan sebuah ruang ganking yang sangat-sangat membuat nyaman Skylar-nya ya, agar nanti space-nya tuh tertuju kepada mid laner-nya, itu adalah Rins sendiri. Sehingga nanti nggak ada the Way of Dragon untuk sang gold laner. Ya, dengan area of effect yang besar, dengan adanya satu buah wishing lantern juga menjadi jawaban di saat ya Hylos pun bisa Hylos. dilumat dan kita akan mengintip sedikit dari segi highlightnya. Oke, highlight MVP. Beberapa kali kita bisa menciptakan ya. Akan melihat bagaimana Rins yang menyelamatkan dirinya sendiri dengan timing yang selalu tepat waktu. Dan kayak nggak pernah miss positioning juga sih kalau dari Rins yang walaupun dengan setengah darah dia masih punya reroll manipulation. Beberapa kali bahkan dia repositioning dengan adanya reroll manipulation. Dan bahkan menciptakan sebuah ruang agar Skylar-nya lebih bebas ketika ingin deliver damage. Dan tidak kehilangan Rins sama dengan berarti RRQ menjaga tabungannya nih Ul. Karena kalau ada shutdown, nah itu bahaya tuh buat RRQ-nya sendiri. Yap. Ya walaupun shutdown-nya sempat terjadi di bagian top lane ya, didapatkan Calvin, Setsujin yang menjadi satu pertukaran tersebut. Tapi setidaknya karena memang di sini Rins yang berperan penting untuk bisa mendapatkan banyak poin kill, jadinya ya RRQ kayak lebih aman posisi. Yes. Ini momen terakhir ya, game cepat itu dia yang diperlukan. Tim pertama yang berhasil melaju ke knockout stage. Sehingga ini kita nggak akan ngelihat mereka lagi di Swiss stage. Jadi bisa dibilang hanya menunggu untuk babak knockout stage bagi RRQ Hoshi. Mereka adalah tim pertama yang melaju ke babak selanjutnya. Dan tinggal menunggu besok siapa nih kira-kira yang akan menemani RRQ Hoshi dari podium 2-0 menuju ke 3-0. Yap. Dan mungkin untuk teman-teman yang bertanya, Bang nanti di playoff ketemu siapa? Nanti di drawing lagi sama. Sabar dulu. Sabar dulu teman-teman. Sabar dulu ya. Jangan buru-buru ya. Ya. Sabar dulu pokoknya ya. Ya, yang penting kita udah harus full senyum. Kita udah diberikan sebuah hasil yang begitu manis RRQ Hoshi. Walaupun memang skornya sengit ya. Sengit banget. 2-1. 2-1. Tapi terbukti kan, memang sekarang tuh udah nggak bisa dipandang sebelah mata lagi untuk Twisted Minds. Karena late game mereka memang sangat-sangat mematikan. Makanya jangan kasih late game, jangan kasih Twisted Minds bernafas. Itu dia. Pressure tiada henti yang diberikan oleh RRQ Hoshi membuat mereka juga melaju ke knockout stage. Congratulations, berarti 3 win in a row. Ya kan? 3-0 loh. 3-0 poolnya. Berarti Wow. kalau kemenangan ketiga, di mana kemenangan ini membawa mereka ke knockout. Ini udah benar-benar jadi jalan yang mulus banget, jalan yang benar-benar bersih banget, clean banget. 3-0 pertama, sehingga tentunya per Kingdom, Arashi yang di Malaysia bahkan, dan siapapun teman-teman yang lagi mendukung perwakilan dari MPL Indonesia, kalian harus bangga
berikan support sepenuhnya bagi perwakilan dari MPL Indonesia. Dan kita bakal langsung saja menginterview bersama dengan Rose di main stage sana. The first team in the M6 World Championships to make it to the knockout stage. First of all, I am with Coach Kescute. Coach, how are you feeling after winning that game? Of course, yeah. Feeling great. Okay, Coach, maybe you can hold here so we don't interfere. Hold the mic here. Yeah, hold here, hold here. Oh, Yes, oh, yeah. okay, so we don't Sorry. interfere with anything. So you're feeling good. Yeah, feeling good. Really, really good. Yeah. Were you guys nervous entering M6 because you guys have been putting up a very good performance? So were you and your team actually nervous for the Swiss stage? Yeah, a little bit nervous, and then, yeah, especially it is BO3. Yeah, we didn't expect they are playing good on the first game. Ah, yes. Now, Coach, I have a question. Speaking of BO3, Araki Hoshi, do you prefer best of one or best of threes? Of course, BO3. Best of threes. No one prefer BO1. Yeah, a little bit Yeah. intense, no? A little bit intense. Yeah. Okay, now as we all know, RQ Hoshi making a comeback to the international stage is a very big thing. One of the biggest headlines for M6 this time around. Now, in your opinion, how big is this win for you guys, making it to the next stage? It's really, really big because we are the first one who's qualified. We can learn about this meta on this tournament because right now everyone is keep picking Bruno and we try to counter but didn't work. Yeah, let's see lah. Bruno is crazy. Yes, it's Okay, crazy. now Coach, maybe you can give us an inside scoop on what happened backstage after you guys lost game one. How was the atmosphere like? How were your players? Were they all calm or were they a bit stressed? What did you tell them? So after that game, I think the player is mostly positive. They feel like they can still fight against the Bruno, but I don't want to choose that on this series because the Bruno is too crazy. And then for the second game and third game, I just called them to, we can just play normal game, no TP, no anything, just play our game. Yeah, it's okay. It's okay. No recalls, respect the opponent, and ban the Bruno. I really like that Coach is actually starting to put respect onto the Bruno despite the team saying, you know what, we can fight it, but Coach is like, nah. Let's not. Now, Coach, now that you guys are already in the knockout stage, the next one who will possibly meet you guys could be Fnatic Onyx Philippines or BTK. Who do you think will go to knockouts first? BTK or Fnop? Hopefully it's BTK. Why BTK? Because he's the one who's playing Fred in jungle like us. Ah. So we can make jungle tank come back in this tournament. Oh, Coach, do you like utility jungle? Of course, as a coach, I prefer to play jungle tank because we don't rely on the assassin mechanic. Too much, Yeah. assassin too much. Okay, I really like that though. Coach, thank you so much for your insight. But before we wrap this up, what do you want to say to the Kingdom who comes every day to support you guys? Buat Kingdom yang udah datang ya dari Malai, dari Indo juga ya, makasih udah datang, udah support kita. Semoga nanti ya di knockout stage atau mungkin kalau di Axiata Arena kita bisa lebih banyak lagi ya. All right. Now, Coach said, thank you to all of the Kingdom who comes here every day to support. It doesn't matter if you guys are Malaysian or Indonesian. And he hopes that even through the knockout stages, and if they do qualify for Axiata Arena, you guys and more of you guys will eventually come down to support Araki Hoshi. Thank you very much, Coach. Congratulations on the knockout stages. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this match. Mantap, Coach. Udah ketahuan emang ini Bruno crazy. Iya kan dia bilang mau coba untuk counter tapi Mau ternyata coba bikin satu tapi kayak aduh. emang ada. ini- Itu ada soundboardnya gitu. Ada. Benar juga ya itu ya. Ya ada. Ya tahu. Aduh gitu kan. Ya tahu. Kalau enggak ya emang kenyataannya kita melihat ya sosok Bruno ini makin menyebalkan gara-gara yang pertama nih, Haskell kan udah ada attack speed-nya. Oke. Terus ditambah Malefic Gun ada Wah. efek penetration, ada attack speed nyambung dah tuh. Nyambung. Jarak meningkat, critical meningkat. Dan juga Bruno tuh nggak yang terlalu late game banget gitu loh. Dia tuh kayak early game bisa menang, mid game bisa menang, late game juga bisa menang. Itu dia. Itu dia tuh yang berat. Frekuensinya jauh. Waduh, itu Jarak paling sih PR. memang susah soalnya di Karena tanggulangi. wah, Anda curhat nih. Oh, iya. Tapi kan sekarang enggak katanya, kalau kata Coach Anca. Yeay. Waduh, Coach Anda gue nih, terima kasih infonya pokoknya. Oke, kita ke item build dulu dan juga emblem nih Ul. Karena jujur tadi kalau ngomongin soal mungkin banyak juga yang mempertanyakan kok one-one-nya tetap pakai
Malefic roar. Jadi jawabannya teman-teman ya, karena memang ada 2 hero beton tuh di depan tuh, ada Gatot Kaca, ada Hylos. Coba lagi dong. Hah? Sekali lagi. Malefic roar. Habis ini kita beli tolak angin. Biar Bahaya. tidak ini ya, biar tidak masuk angin. Reject Biar win, reject tetap win. kuat sampai dengan tanggal 15 Ya. mengawal tim Indonesia, ada RRQ Hoshi dan juga tim Liquid ID. Ah, itu dia. Udah pokoknya ya, ada Tapi 2 beton. tapi One tuh pakai Malefic Gun masih oke juga. Oke sebenarnya. Sebenarnya kayak gini loh, mau pakai Malefic Gun mau pakai Malefic Roar tuh terserah. Ya. Tapi jangan lupain emang ini si Halberd ini loh yang sekarang jadi apa ya? Salah satu alasan kenapa Marksman tuh kayak perlu banget untuk membawakan item ini. Karena efek punishnya kan itu meningkatkan 8% damage kepada lawan yang punya item penambah darah lebih banyak. Ya. Anggap nih, Sano. Dia nanti di late game bikin immortal. Nah, damage dari Skylar itu meningkat 8% ke Sanonya. Kayak gitu. Itu sempat aku ulik juga. Dan itu semuanya berlaku, mau itu marksman, mau itu assassin, pokoknya item penambah darah. Kalau item penambah darahnya sama, misalkan nih, Skylar bikin heptasis, Ya. Sano bikin heptasis juga. Nah, efek punishnya nggak meningkat. Oh. Tapi kalau misalkan Skylar bikinnya heptasis, terus Sanonya bikin endless battle. Nah, darahnya lebih banyak kan? Ya. Atau war axe gitu kan? Berarti nanti damage yang dihasilkan akan lebih banyak bagi si pengguna dari si Halberdnya. Jadi Oh, intinya item penambah darahnya itu loh yang Yap. jadi kunci. penting ya. Itu ya teman-teman ya, bedain. Jangan tiba-tiba kalian ucuk-ucuk bikin si Halberd gitu kan, tapi kalian bikin item No penambah context, no darah. context. Nah, makanya bikin toilet armor tiba-tiba. Waduh, Sekarang banyak kan itu mah darahnya. konteks. Ada konteksnya teman-teman ya. Ini dia untuk bagaimana marksman emblem yang dibawakan Tenacity juga ya, ternyata makanya dia kayak ya udah tadi di awal kena press main aman Tapi dia dapat first blood itu loh. solo kill ya. Kalau kill lagi. Tapi jujur Gak, ya, itu gak pakai crossbow attack. nah lagi. aku nggak expectnya tuh itu. Aku kira dia emang sengaja nge-clear minion cepet, nggak apa-apa kayak kena freeze. Iya. Yang penting dia level 4 nih si Skylarnya. Terus dia udah langsung aja mainin crossbow of tank. Gak ya. Padahal yang pegang Master Assassin Sano loh. Yap. Tapi kayaknya mungkin ya, tadi Skylar kan nempel tuh sama minion. Ada tujuannya tuh Ul. Tujuannya adalah untuk mendisable dari Master Assassin-nya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin kayak jatuhnya tuh bingung ya, kenapa tadi Skylar bisa dapetin solo kill padahal lawannya pakai Master Assassin. Bukan karena tenacity-nya, bukan, tapi karena gameplay Skylar-nya Ya. yang memang dia nempelin minion sehingga Master Assassin-nya tidak aktif. Nah, eta. Gitu. Jadi ya. Ya. Dan kita akan ngeliat dari post game ya. 11 menit lagi loh. Ini berarti lebih cepat dari tadi. Lebih cepat dari tadi, Heeh. makanya ya. Dari paling lama 20 menit nih di hari ini Iya, dengan weh. perbedaan di 14.000 gold Buset. di menit 11. Ini mah bukan perbedaan ini. Kesenjangan. Senjangan ini. Goldnya terlalu jauh soalnya. Ya. 15-4 sih, tapi dari segi poin kill emang kita harus akui ya bahwa memang kemenangan yang didapatkan ini benar-benar 11 menit saja. Mereka emang nggak mau ngasih kesempatan sama sekali lagi untuk bernafas. Apalagi kalau ngomongin soal late game hero nih. Ada Joy, ada Moskov. Dua-duanya juga menurutku agak sedikit menakutkan sih kalau emang sudah benar-benar berada di timing power spike-nya. Ini dominasi yang begitu mengerikan dari RRQ yang ya ini kalau misalkan mereka dikasih main early tabrak oke, Oke. bisa end dengan cepat juga dan MVP by GoPay kita akan Sujin. jatuh ke Sujin seharusnya. Sujin sih, Maniac. Maniac. Gila, dia benar-benar menutup dengan Maniac. Dan emang tim fight-nya udah enak banget buat RRQ Hoshi. Mereka tinggal nge-punish aja apa yang udah mereka ciptakan. Sehingga ya perantuannya bakal ada di eksekutornya. Yang dimana dia punya Soul Saver juga. Dan banyak sih alasan kenapa di sini Sujin bisa mendapatkan poin-poin kill ya. Salah satu adalah karena Blood of Despair. Yang tentunya bisa menciptakan damage tambahan ketika musuhnya berada di bawah 50% HP-nya. Yes, itu dia legendary. No death juga nih untuk Sujinnya dengan itemization yang udah menyakitkan sekali dengan Blade of Despair, Malefic Roar juga, The Hunter Strike dan ini ngelihat dari bagaimana Sujin dengan 1051 gold per menit. Ini tertinggi gak sih sejauh ini? 1051? 1051 harusnya tertinggi sih. Seharusnya ya. Dan dia ini dapetinnya bukan dari farming makan hero, makan jungle gitu. Kill. Objektifnya kill. Maniac loh soalnya. Bener. Dan ya 11 menit saja berhasil untuk dibungkus oleh RRQ Hoshi, membawa mereka juga ke babak knockout sehingga kita akan mengintip sedikit juga dari segi highlightnya. Oke, ini dia highlight yang tentunya akan terjadi di beberapa momentum. Itu adalah salah satunya dalam Pit Turtle. Karena sempat ada beberapa poin-poin kill yang didapatkan oleh Sujin dengan tim jangka panjangnya juga. Penggunaan Evil Queller-nya aku suka sih. Ya. Dia nggak selalu Evil Queller-nya tuh untuk defensif, malah kebanyakan ofensif. Lihat nggak, kayak panahnya tuh selalu on point. Terus beberapa kali juga dia tuh datangnya terakhir. Ya kayak mungkin yang sebenarnya Coach KSQ tuh bilang kan, dia tuh nggak mau kalau misalkan gamenya tuh sangat rely dengan assassin.
Tapi di sini emang peran dari Setsujinya tuh peran yang krusial banget gitu loh. Ya. Karena dia benar-benar menjadi eksekutor, dia benar-benar menjadi peran damage dealer utama, dan bahkan kalau bisa dia yang benar-benar menutup gamenya gitu loh dengan poin-poin kill. Dan memang Sujin di sini dengan Suyo, memang job desk-nya seperti itu sih lebih tepatnya ya. Yap. Dingin tapi sangat kejam ya untuk Sujin. Tetapi sangat kejam. Udah sangat-sangat kejam, ini bukan tidak kejam lagi. Miniak dan bahkan Legendary tadi juga ditutup. Sampai akhirnya perbedaan atribut yang udah terlalu jauh tidak membuat dari Twisted Minds mampu untuk bisa melakukan defensif. Sehingga